Berkaitan dengan perubahan Undang-Undang ASN yang merupakan usul inisiatif DPR RI dan pemerintah secara tepat mengapresiasi sudah menjawab ampresnya dan sudah menyerahkan timnya kepada usul inisiatif DPR dari 5 poin. Saya kira sebagai negara hukum yang menempatkan sebuah tugas dan tanggung jawab negara dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tuntutan untuk mempercepat reformasi aparatur sipil negara telah diatur melalui beberapa perubahan peraturan perundang-undangan yang saya kira tidak kami sebut satu persatu, tetapi di dalam perjalanan implementasi undang-undang tersebut, DPR mengusulkan rancangan undang-undang perubahan aparatur sipil negara menjadi salah satu program legislasi nasional. Suaranya kok hilang? Suaranya nggak ada nih. Nih kepencet nih hostnya. Ada, suaranya ada. Ya, sebagian hilang nih, nggak dengar. Ada di ruangan ya, Bib? Enggak, ini di luar ini jelas ini. Saya di luar ini. Di luar tahanan. Oh, kayaknya memang tergantung HP-nya juga sih. Bukan HP ya. Yang membedakan antara PNS dan P3K sehingga bisa seseorang dengan status P3K nantinya menjadi pegawai kontrak. Namun untuk pekerjaan yang bersifat tetap, kejelasan dasar pembagian tersebut membawa implikasi pada munculnya perbedaan perlakuan atas pegawai yang berada dalam sistem P3K, yaitu sistem P3K yang tidak mengenal batasan waktu kontrak, kenaikan pangkat, pengembangan karier yang terbatas, dan utamanya kesejahteraan P3K atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, secara umum tanggapan dari pemerintah atas skema rancangan undang-undang ASN yang disampaikan kepada DPR, saya kira ada beberapa 5 poin dan kaitan yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemerintah telah menerbitkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mengatur bahwa mekanisme pemberian tabungan hari tua dan fasilitas bagi P3K akan diatur dalam lembaga pengelola pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak semua hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian masuk dalam undang-undang, karena itu adalah domain daripada pemerintah yang dinamis, yang setiap saat bisa ada perubahan-perubahan. Karena menyangkut kesejahteraan, menyangkut manajemen, menyangkut pemberian jaminan pensiun, kemudian inilah yang saya kira tidak harus masuk dalam poin per poin undang-undang, tapi undang-undang secara umum, dan itu bisa dijabarkan dalam berbagai PP yang ada. Kemudian berkaitan dengan tenaga honorer, nanti lebih banyak saya mohon Bapak Kepala BKN akan mencoba menjelaskan mengenai tenaga honorer ini, tapi di sisi lain pemerintah juga selalu berupaya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer kategori 2 dengan tetap memperhatikan koridor perundang-undangan yang ada. Saya kira jumlah tenaga honorer kategori 2 yang ada juga sudah menurun. Mulai dari tahun 2019 berkurang menjadi lebih kurang 410.000. Dari data yang ada masih terdapat banyak tenaga honorer
kategori 2 yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan sesuai syarat minimal dalam jabatan. Saya kira ini juga menjadi pertimbangan dalam rangka penentuan yang nanti akan dijelaskan detail oleh Kepala BKN. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun dalam kebijakan pengadaan ASN di tahun 2022 nanti, pemerintah akan membuka kembali formasi guru yang belum terpenuhi, yang belum diusulkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, formasi tersebut juga berpotensi untuk dapat dialokasikan bagi tenaga honorer kategori 2 yang memenuhi persyaratan minimal untuk mendaftar, dengan tambahan afirmasi kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga honorer kategori kedua. Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira ini beberapa poin-poin yang coba kami sampaikan secara umum, hanya berkaitan dengan rencana konsep pemindahan ASN di ibu kota. Kita sedang menunggu prosesnya, tapi sudah bisa mendahului karena sekarang sedang diajukan ke DPR. Dan karena ada pandemi COVID ini, maka konsentrasi perhatian pemerintah pada infrastruktur kesehatan dan masalah-masalah bantuan-bantuan sosial, tapi tetap apapun juga PAN-RB dan BKN yang dikoordinasikan oleh Bappenas sudah menyusun roadmap-nya. Seandainya keputusan tahun 2024 nanti ada perpindahan pegawai pusat ke ibu kota baru, dan tentunya ini akan diatur secara bertahap. Saya kira demikian pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, beberapa poin-poin yang kami sampaikan secara umum. Kami mohon dukungan, saran, masukan, kritik untuk keberhasilan program kerja, khususnya reformasi birokrasi secara luas, penyederhanaan birokrasi, rekrutmen CPNS, kemudian hal-hal lain yang tentunya menjadi tanggung jawab kami, dan tentunya Bapak Ibu yang terhormat anggota DPD RI juga punya konstituen, punya tanggung jawab di daerah yang menyerap dan menyalurkan aspirasi daerah. Tentunya masukan-masukan senantiasa kami harapkan untuk lebih menyempurnakan roadmap reformasi birokrasi jangka pendek tahun 2024. Demikian pimpinan sidang, Bapak Ibu sekalian anggota DPD RI secara umum yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada